Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast NU Demak dimanapun berada. Kembali lagi di acara siaran podcast Ngopi Santai seputar dunia sosial, politik, keagamaan, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan siang hari ini kita sedikit akan membincang kaitannya dengan literasi demokrasi kita, karena tidak terasa kita sudah hampir masuk kurang lebih 1 tahun menjelang pemilihan, tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Nah, pada kesempatan ini, biar warga NU, khususnya di Kabupaten Demak dan umumnya di seluruh antero Nusantara, kita akan membincang kaitannya dengan literasi pengawasan digital. Nah, kita pada siang hari ini, kita kedatangan tamu, salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Demak. Kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit bisa memperkenalkan diri barangkali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast NU Online Demak ya. Iya. Perkenalkan, saya Amin Wahyudi, jabatan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Demak, megang Kordif Pencegahan, Parmas, dan Humas. Jadi di kita ada 5 pimpinan. Salah satunya adalah saya ketua, itu tidak memegang Kordif. Kemudian ada Kordif Pencegahan, Parmas, dan Humas. Kemudian yang kedua Kordif Penanganan Pelanggaran dan Datin. Yang ketiga Kordif SDM Organisasi Diklat. Yang keempat adalah Kordif Penyelesaian Sengketa dan Hukum. Jadi itu, Pak. Iya. Kalau kita melihat tadi penjelasannya, saya sebut Mas Amin ya, kita biar lebih energik dan karena masih muda, Mas, lebih semangat gitu ya membahas mengenai diskusi ini kan gitu ya. Berarti sistemnya kalau di Panwas itu di Bawaslu ya, itu kolektif kolegial sistemnya ya berarti ya. Karena kita itu 5 pimpinan, jadi kolektif kolegial. Hanya memang ketua itu bagian dari yang melegalitas di administrasinya gitu, yang mengkoordinir semua gitu ya. Tapi setiap kebijakan apapun tetap bersama-sama pleno gitu ya. Jadi keputusan tertinggi adalah pleno gitu. Ya. Nah, ini Mas Amin, bahwa kita tahu saat ini kita kan mungkin sudah intensitas penyelenggaraannya menuju Februari 2004 ini kan sudah mulai meningkat ya? Iya, sudah meningkat. Sudah mulai meningkat. Kalau kita pengen tahu progres sampai saat ini sejauh mana Bawaslu kinerjanya? Ya, jadi begini, bahwa berbicara mengenai menjelang 1 tahun pemilihan di 14 Februari tahun 2024 nanti, hari ini tahapannya secara nomenklatur itu di tahapan ada 2, yaitu pertama verifikasi dukungan calon anggota DPD, dan yang kedua ini adalah pencoklitan daftar pemilih. Nah, dalam posisi tersebut Bawaslu sudah menyiapkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan regulasi. Pertama bahwa kita sudah lengkap jajaran pengawasannya sampai di tingkat desa, yaitu kecamatan. Setiap kecamatan kita sebut sebagai Panwasam ada 3, dibantu dengan sekretariat yang jumlahnya 7. Kemudian setiap desa atau kelurahan masing-masing 1. Selain itu kita juga sudah menggerakkan baik di pengawasan partisipatif berupa jaringan desa anti politik uang dan desa pengawasan yang jumlahnya ada 14 itu. Kemudian ada alumni SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, yang kebetulan di Demak itu cukup banyak juga, dan mereka berkumpul dalam forum yang disebut dengan fondasi. Koordinatornya sekarang juga dia sebagai Presiden BEM di IAIN Kudus. Dan ini menjadi potensi yang luar biasa. Selain ketokohan dan sisi anak mudanya, saya yakin dia akan mampu melakukan kontrol terhadap proses-proses demokrasi di Kabupaten Demak ini. Selain itu, bahwa kita juga ada gerakan di level tingkat RI di wilayah digitalisasi itu. Kita ada gerakan Jarimu Awasi Pemilu yang kemarin oleh Bawaslu RI itu sudah ada sekitar 50-an ribu anggota. Jadi itu sebenarnya dibuka untuk umum.
jajaran pengawas pemilu boleh masuk, di orang awam juga masuk, bahkan pemilih serta pemantau boleh masuk. Dan dia akan menyampaikan hal-hal seputar mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Baik itu sifatnya teknis maupun pengawasan maupun hal-hal yang mereka lihat. Contoh nih, misal Pak Rozak pengen masuk ke Jarimu Awasi Pemilu, bisa. Kebetulan pas lewat pulang misal arah melihat baliho, foto, kemudian sampaikan, tanyakan, titik lokasinya disampaikan. Nanti itu bagian dari gerakan diawasi, gerakan Jarimu Diawasi Pemilu, nanti akan direspon oleh jajaran pengawas. Karena apa? Kami masih meyakini bahwa seringkali publik itu belum begitu direspon dengan cepat. Dalam bahasa saya begitu cepat. Karena apa? Padahal di era digitalisasi ini harusnya kan semua serba cepat. Tetapi ya sekali lagi bahwa ini cara Bawaslu RI untuk mencoba melihat sedetail apapun hal-hal sampai di relung paling bawah, di gang-gang pojok, untuk mengetahui dengan cara simpel, yaitu menggunakan gerakan Jarimu Awasi Pemilu itu. Selain itu kami juga sudah menyiapkan media sosial baik di YouTube, kemudian Facebook, Instagram, kemudian ada Twitter dan ada TikTok. Kenapa kok semua hal kita ambil? Ya karena kita memang ini ibarat kayak warung tuh menyediakan menyediakan menu untuk menjangkau masyarakat. Apalagi era sekarang, era disrupsi informasi ini, semua orang kan punya pegang HP, kemudian semua orang jadi wartawan, semua orang bisa menjadi pembangun opini publik, semua orang bisa melakukan apapun. Bahkan kemarin beberapa hal itu kita juga sempat kaget juga. Ini jangan-jangan ini kebenaran ini bukan kebenaran atas dasar hukum, tapi atas dasar kesepakatan netizen. Atau ya yang dibangun netizen tadi, opini publik itu deh ya. Dan ini selaras apa yang pernah saya dengar di lagunya Nasidaria, judulnya Wartawan. Jadi wartawan itu kan ratu dunia. Nah kebetulan semua orang sekarang jadi wartawan, netizen jadi wartawan. Semua orang ngomong A, semua bilang A. Ngomong putih, semua bilang putih. Lah ini yang memang mau tidak mau kami di jajaran pengawas pemilu ya harus menyadari itu. Kemudian yang kedua, karena era komunikasi publik ini juga yang simpel, cepat dan berbasis multimedia, kita juga menyediakan call center. Dan itu bisa dilihat di akun media sosial kita, sehingga di call media center berbasis aplikasi WhatsApp itu bisa dilakukan untuk komunikasi interaktif antara publik dengan kami yang jadi jajaran pengawas pemilu. Intinya bahwa kami siap untuk mengawasi apapun bentuknya dari penyelenggaraan pemilu di 2024 ini dan menyediakan sekian perangkat agar bisa menjangkau semua lini. Begini, Mas Amin. Kalau tadi Mas Amin sudah menjelaskan panjang lebar sejauh mana progres kesiapan hingga sudah punya perangkat di level desa ya. Pengawas Pengawas pemilu kelurahan desa. Pengawas pemilu kelurahan desa. Bahkan mungkin sudah dilantik beberapa waktu yang lalu ya. Artinya berarti perangkatnya memang sudah menjauh sampai ke level desa. Itu menunjukkan memang sudah on the track ya. Sudah sampai ke sana. Nah, kalau kita sedikit refleksi ke belakang. Bahwa hal-hal yang kemudian menjadi catatan. Nah, catatan barangkali tidak usah lama-lama lah, 2 tahun terakhir. Catatan atas pengawasan yang menjadi perhatian dan atensi, kan? Itu seperti apa kira-kira? Nah, 2 tahun terakhir lah minimal kita kalau mengaca ke yang dalam waktu yang sudah kita lewati yang terkait apa? Pilkada. Pilkada sama ini kemarin di pemilu 2019, pilkada tahun 2020. Oh gitu ya. Coba sedikit bisa refleksinya. Jadi hal yang paling kita antisipasi itu pertama adalah terkait dengan politik uang. Politik uang ini kita sebut masih ada, walaupun kita belum menemukan sendiri dan belum pernah ada laporan yang bisa menjelat. Walaupun di tahun 2014 yang lalu, 2014 kita di 2014 berarti sudah terlampau jauh. Mas Amin belum jadi Bawaslu. Saya Panwaslu dulu.
Panwaslu kecamatan. Oh, Bukan, iya. Panwaslu desa, Panwaslu kabupaten. Oh, kabupaten. Panwaslu kabupaten. Oh, namanya kalau sekarang Bawaslu, kalau Ya. dulu Panwaslu gitu ya? Ya, kalau Panwaslu ya, kan- perubahan nomenklatur ya. Kalau Panwaslu itu kan ad hoc. Oh, itu. Kalau Bawaslu kan sudah permanen karena bentuknya badan. Kalau dulu periodisasinya adalah sesuai dengan tahapannya. Tahapan pemilu selesai bubar. Kalau sekarang 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Nah, di 2014 kita bisa mengantisipasi dan bisa menindak pelanggaran dugaan politik uang. Dan itu pun didukung oleh pengawas partisipatif. Artinya apa? Keberanian masyarakat untuk melaporkan ke kami. Karena kita itu kan hanya berjumlah total itu 249 ditambah 42 ditambah 5. Kabupaten Demak. Kabupaten Demak. Sedangkan areal kita 14 kecamatan, 249 desa. Ya kan? Di 2019 kita ada kalimatnya ya. 2019 itu ada Pemilu. Pres, ada pileg Pileg, gitu ya. ya. Nah, Sama pemilihan anggota DPD. anggota DPD. Kita sebutannya OTT dan OTT-nya itu di balai desa. OTT itu apa? Operasi tangkap tangan. Oh, perintah tangkap tangan. Jadi kita kan si H-1, H-2 itu ada program yang disebut dengan patroli, Pak. Nah, patroli kita jalan bersama dengan kepolisian, bersama dengan kejaksaan untuk melihat situasi perkembangan dan fenomena di lapangan. Tahun 2019. Nah, kita nyampe di salah satu balai desa, di situ tuh ada tumpukan kardus, ada amplop berisi uang, sejumlah uang, dan ada semacam kayak alat peraga kampanye. Nah, Bertuan atau tidak? ketika itu kita tanya, nggak ada yang ngaku. Nah, yang unik itu ketika kita panggil orang yang bersentuhan langsung di dalam ruangan itu ada satu orang yang terduga. Nah, kita sebut terduga karena kita belum bisa membuktikan. Dia pergi selama 14 hari, 14 hari apa ya? 14 hari kalender. Hari yang ke-15 sudah muncul lagi. Nah, ini memang kelemahan di regulasi kita begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya selain politik uang itu adalah politisasi sara atau politik identitas. Yang ini imbasnya sampai sekarang dari mulai tahun 2014, 2019 sampai sekarang itu masih dengan istilah mohon maaf ada kelompok cebong. Iya, yang Itulah, kemarin gitu ya. tren Ya, 2019 itu ya. dan efek di puncaknya kan saat pilkada itu. Dan itu gerakannya munculnya adalah di media sosial. Dari WA ke WA, dari Facebook ke Facebook. Dunia maya berarti ya. IG ya. Dan itu tidak ada yang bertanggung jawab, tetapi itu bisa masuk mendoktrin orang untuk mengarahkan ke sesuatu. Nah, politik sara dan politik identitas ini yang menjadi tantangan kedua bagi kita terhadap persoalan di tahun 2024 ini nanti. Kemudian yang ketiga adalah hoax. Ya. Nah, kenapa kok kita menempatkan hoax itu juga hal yang mengkhawatirkan bagi kami? Ya karena memang begini, kita itu kan khususnya warga Nahdien ya, seringnya kan tradisi literasinya cukup bagus dengan kalimat ngaji dan seterusnya. Kadang kita itu dikit-dikit dikasih wacana yang berbasis sentuhan agama sedikit, walaupun belum tentu kesohihannya benar gitu. Tiba-tiba kita ikut. Kita mengaca di pilkada gubernur DKI yang pada tahun 2018 lalu. Kalimat bahwa yang tidak mengikuti ini akan tidak disolatkan. Itu kan ya ngeri. Iya. Kemudian ada yang mengatakan tolak produk ini, tolak produk itu dan menggunakan isu ras, isu agama dan Sara itu tadi ya. kan? Nah, ini yang mengancam bahwa republik ini bisa jadi akan runtuh jika memang itu kalau dibiarkan tidak dibuatkan. Dan alhamdulillah kemarin Polda Jawa Tengah sudah menyampaikan di depan kami dan di depan teman-teman KPU se-Jawa Tengah itu sudah mengirimkan ini pasukan khusus untuk di cybercrime. Jadi nanti teman-teman di kepolisian akan bekerja sama dengan kami di penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu untuk bagaimana bersama-sama mengoperasi atau mengawasi ini dunia cyber itu. Cybercrime. Karena memang ya mohon maaf Mas, kemarin di 2020 dan 2021 waktu Demak menyelenggarakan pilkada, kita yang paling nggak bisa menangani adalah di persoalan arus di media sosial. Itu memang problemnya, gapnya, Ya. itu kan berarti terjadi gap ya. Iya. Itu problemnya memang
di regulasinya memang belum ada di dalam melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ataukah memang seperti apa? Kalau regulasinya kita bisa pakai undang-undang ITE karena ITE. kita bisa merekomendasikan jika itu diduga ada pelanggaran, kita bisa merekomendasikan ke institusi lain yang berwenang dengan menggunakan perundangan lain. Kayak misal di ASN kita kan pakai undang-undang ASN, netralitas ASN, kita sampaikan ke KSN. Lah kalau terkait pelanggaran di dunia media sosial atau di dunia teknologi informasi, kita pakainya undang-undang ITE. Dan itu kita bisa sampaikan ke kepolisian. Hanya persoalannya kan begini, pembuktiannya ini yang agak kelihatan. Contoh begini, misal sebutkanlah saya Amin. Bisa saja saya itu punya 10 akun, 15 akun atau 20 akun dengan nama tersebut di atas. Lah kita nggak punya alat seperti itu untuk deteksi. Dulu pernah untuk memastikan akunnya akun si betul. Amin itu ya. Iya. Ini pemegang akun itu siapa? Padahal di bunyi-bunyiannya itu kan sebutannya orang per orang. Misal di Hari Tenang. Hari Tenang itu kan sebutannya setiap orang itu nggak boleh berkampanye. Setiap orang, bukan tim kampanye. Tetapi kita kan nggak bisa memastikan bahwa orang ini yang berkampanye di dunia media sosial ini sebenarnya akunnya misal namanya Amin, ini bener Amin enggak? Terus posisi dia di mana? Lah kita ini terkendala di alat itu. Karena nama Amin cukup banyak juga gitu ya. Banyak gitu kan. Dan rata-rata kalau di dunia maya itu kan ya belum tentu profilnya itu aslinya. Misal kayak saya ini yang cukup ganteng kemudian memakai cover yang berbeda gitu. Misalnya Raffi Ahmad ya, gitu ya. Bisa saja kan gitu tuh. Nah, hal-hal kayak beginilah yang menyulitkan kami, tetapi kita mencoba dengan cara apa? Ya mendekatkan kepada masyarakat mengenai literasi terhadap itu, mengedukasi gitu ya. Mengedukasi. Karena kita bisanya hanya begitu, memberikan tabayun kepada publik bahwa ini nggak boleh, ini boleh, karena kita masih berhusnudon saja bahwa kadang orang melakukan kesalahan itu bukan karena dia tahu, tapi karena dia nggak tahu gitu. Bisa jadi gitu ya. Contoh misalnya begini, kita dapat WA entah dari grup mana begitu. Malah sekarang grup WA itu bertebaran ya. Nah, dari grup itu kemudian kita tanpa mentabayun dulu, tanpa men-sharing dulu, tanpa menyaring dulu, tiba-tiba kita langsung nge-share. Nah, ini yang menjadi tonggak penyebaran hoax yang berbahaya itu. Dan hoax itu menurut saya itu benih-benih untuk terjadinya integrasi bangsa itu sangat tinggi. Ya kembali lagi ke pernah nilai filosofi yang pernah dinyanyikan oleh Nasi Daria itu, bahwa kalau wartawan itu ratu dunia, wartawan bilang putih, masyarakat akan menyampaikan putih. Sama, karena netizen sekarang itu jadi wartawan begitu. Nah makanya kalau netizen bilang putih, bisa-bisa masyarakat bilang putih begitu. Nah hal kayak beginilah yang memang kita waspadai sejak dini, sehingga kita di setiap kali kita momentum bertemu dengan publik, bertemu dengan masyarakat, kita menjelaskan bahwa sharing dulu sebelum sharing, baca dulu, kemudian tasih dulu, cari ini benar atau tidak, baru nanti disampaikan. Kalau kok tidak baik atau ini hoax, cukup di tempat Anda, jangan di-share. Jangan dipublish gitu ya? Jangan dipublish, cukup di HP. Bahkan kalau mau ya silahkan dihapus. Gitu. Karena memang ya tadi dunia maya itu ya dunia yang setengah goib, nah bahasa kita itu goib. Nah itu Pak. Iya, begini, tadi kita coba, Mas, tadi bicara ada dua, politik identitas, terus kemudian apa tadi, hoax itu kan masih menjadi dominan. Nah, kita lihat misalnya pilkada kemarin, ya kan, Pilbub ya 2019, 2020, 2021, kira-kira ada enggak pelanggaran yang sampai kepada penuntutan? Nah, atau hanya sekedar identifikasi pelanggaran dan seterusnya. Nah, kalau kemarin itu kita misal nih, kalau di akun media sosial, ketentuannya kan sebenarnya di regulasi peraturan KPU itu tim kampanye atau paslon itu diperbolehkan membuat akun asal didaftarkan ke penyelenggara, ke KPU. Didaftarkan ke KPU. Terhadap akun-akun tersebut, kalau kita mengetahui misal ini belum saatnya nih dia harus nge-share, misal katakanlah sebutkanlah kampanye, langsung kalau kita tahu
kita ikuti akunnya, kemudian kita telepon pemegang akunnya dan kita minta tolong kepada tim pemenangannya yang megang akun ini siapa. Kita telepon ketua tim kampanyenya untuk menyampaikan ini jangan dipublis dulu, nggak boleh, segera dihapus. Kalau kelewat dari hari ini maka nanti akan kita tindak. Kita bentuk pencegahan dulu. Tetapi terhadap akun-akun bodong dalam tanda kutip yang kita tidak mengetahui siapa pemegang akunnya, ini siapa pengendali akunnya, itu kita sebenarnya sudah berupaya melalui Bawaslu RI kerjasama dengan Facebook untuk dapat men-take down. Cuman kembali lagi bahwa upaya take down itu kadang itu butuh waktu. Butuh waktu. Artinya misal kita melihat sebuah akun ini dia melanggar, kita sudah melaporkan ke Facebook. Facebook tidak bisa hari ini langsung dia tindak lanjuti, mentok besok. Apalagi ya mohon maaf, kita misal di jajaran se-Indonesia semua melaporkan ke Facebook. Facebook kan juga sekali lagi bahwa punya kemampuan yang berbeda begitu. Artinya saya yakin mereka juga belum bukti kemarin kita pengalaman kemarin itu belum bisa meng-take down secara langsung. Nah harapan kita itu kita ada semacam kayak kewenangan untuk men-take down. Tetapi sampai di itu sudah kita kesulitan. Enggak, maksudnya begini, bukan ini. Sampai ke penindakan. Ya, belum. Penindakan sampai penuntutan belum ada berarti. Belum. Karena kita yo mencari siapa pelakunya nggak tahu. Oh kan? Gitu. Itu di dunia maya. Kalau dunia real Musna. Ada enggak temuan-temuan yang kemudian temuan langsung atau kalau tadi menunjukkan OTT kan itu toh? Ya. Kalau itu kebetulan yang banyak kemarin di 2020-2021 itu terkait etik. Jadi teman-teman penyelenggara dan teman-teman yang ASN ketika menyampaikan ketidaknetralannya atau integritasnya dipertanyakan, itu kita ada pengalaman menindak. Seperti kayak kemarin di 2021 kita menindak netralitas ASN ya melalui media sosial, kita mengetahuinya. Dalam bentuk apa? Kalau dianggap tidak netral, indikatornya apa? Dia menyampaikan simbol, kemudian kita klarifikasi, ternyata iya. Simbol maksudnya simbol apa? Contoh begini. Katakanlah nomor 1, nomor 2. Dia foto bersama dengan calon, menyampaikan 1, 2. Gitu. Oh gitu. 2. Tapi kalau hanya sekedar foto? Kalau di kita, identik itu sudah, kita sudah masuk ke wilayah dugaan. Dari dugaan itu, nanti kita klarifikasi. Dari hasil klarifikasi itulah nanti kita kaji, baru kita simpulkan. Jadi kalau kita melihat kemarin hanya pada level itu, pada penuntutan belum sampai ya? Belum sampai lah. Kalau di KSN kemarin itu sudah ada teguran dari KSN dan itu surat sudah turun dari KSN dan kemudian kita sampaikan kepada BKD Kabupaten Demak dan bisa. Kemudian untuk teman-teman yang di penyelenggara yang integritasnya dianggap dalam tanda kutip tidak netral karena like atau meng-share peserta pemilu tertentu, itu juga kita sampaikan rekomendasi ke jajaran atasannya untuk disampaikan untuk PAW pergantian. Cuman yang kemarin itu ada satu yang memang di di Demak itu oknum PPS. Dan kita tegur. PPS tahun 2021 saat pilkada itu. Saat pilkada. Nah, begini Mas, biar netizen atau publik atau warga nadiin yang nonton ini perlu dijelaskan apa sih kemudian terminologi, teorinya pengawasan. Nah, apa itu maksud sebenarnya dan itu menjadi tanggung jawab siapa sebenarnya kan gitu? Ya. Jadi pengawasan itu kan memastikan kepada pertama penyelenggara pemilu, kemudian yang kedua peserta pemilu, dan yang ketiga ada pemilih atau orang per orang itu. Nah, tiga ini itu kita memastikan bahwa pertama penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan regulasi, misal KPU dalam melaksanakan tahapan itu sesuai dengan regulasi yang ada, ya kan? Yang kedua terhadap peserta pemilu juga diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat pidana. Kemudian di yang ketiga orang per orang itu lebih kepada pelanggaran yang bersifat pidana. Nah, tiga komponen inilah yang nanti yang bagian menangani
itu persoalan bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa baik, peserta pemilu dalam mengikuti kontestasi juga sesuai dengan regulasi, dan orang per orang tidak melanggar apa yang diundangkan di Undang-Undang 7 tahun 2017, itu yang menentukan adalah Bawaslu, pengawas pemilu. Yeah. Nah, kita dalam melakukan tindak administrasi, kita akan mengkaji dan menyampaikan kepada KPU atau kepada instansi yang terkait. Kemudian kalau di pidana pemilu nanti setelah kita menemukan atau mendapatkan laporan dari publik, misal dugaan tindak pidana pemilu, itu kita terima, kemudian kita kaji, kemudian kita naikkan ke dalam forum sentra gakumdu, di mana isinya ada Bawaslu, ada polisian, dan ada kejaksaan. Tiga ini nanti di pembahasan itu kesimpulannya apa? Kalau kesimpulannya kok meyakini bahwa ini bisa diproses karena unsur material dan unsur formalnya terpenuhi, maka masuk kepada penyidikan. Nanti wilayahnya ke kepolisian. Kemudian setelah Pak Polisi ini mengkaji, mengklarifikasi dan seterusnya, dinyatakan lengkap PH21 itu, P21 atau apa itu sebutannya saya lupa. Nanti baru naik ke pengadilan dan yang megang kendali adalah kejaksaan. Tetapi tiga unsur lembaga itu kita duduk bareng di kajian awalnya itu. Waktu saat proses penyelidikan. Saat ini kajian. Lah iya, kajian artinya pendalaman dan seterusnya itu ya. Lah, forum itu kenapa kok wajib dilakukan? Biar nggak begini, teman-teman polisi dalam melakukan penyelidikan dan penanganan terhadap pelanggaran di soal pemilu itu kan ada batas waktunya. Tidak kayak yang pelanggaran yang lain. Kalau pelanggaran beberapa tahun, kita itu ada batasnya. Deadline-nya ya? Ada batasnya. Misal 15 hari kerja, 10 hari kerja. Gitu. Uang laporannya saja, misal laporan terhadap dugaan pelanggaran itu juga ada batasannya. Itu penyampaian ke kami. Dan di Bawaslu juga punya kewenangan yang perlu saya sampaikan ke publik, bahwa kita ada kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Kalau di proses pemilu kayak begini, kemungkinannya lebih besar itu ya kalau nggak di provinsi ke RI, karena peserta pemilunya itu rata-rata penyelesaian sengketa yang sifatnya persidangan atau mediasi itu ke mereka. Di kabupaten ada sih, tapi nggak begitu banyak. Tapi kalau di pilkada mutlak penuh masuk ke Bawaslu kabupaten. Di ini penyelesaian sengketa, baik melakukan sidang, mediasi dan seterusnya. Kita sudah tadi banyak panjang lebar. Nah, Mas Amin tadi di awal-awal kan menyebut ada aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Atau bisa warga Nahdien bisa melihat aplikasinya seperti apa, tutorialnya seperti apa, termasuk call center. Jangan-jangan kalau Jarimu Awasi Pemilu itu kan kemudian semua orang itu kan punya kesempatan yang sama, dan terus kemudian memastikan laporan kita di dalam aplikasi Jarimu itu ada waktunya enggak atau batasannya? Jangan-jangan hanya sekedar tadi seperti warung itu banyak menu tapi ternyata tidak ada proses tidak lanjutnya dan seterusnya, kan seperti itu. Karena bagi netizen atau publik atau warga Nahdien untuk melaporkan ini tidak sembarang orang mau melaporkan, Mas. Iya. Ya kan? Iya. Ini cari perkara kan gitu toh. Lah, ini biar safe, aman juga yang melaporkan dan seterusnya, dan supaya dugaan pelanggaran itu juga diproses oleh Panwaslu. Itu bagaimana memastikannya seperti apa, dan mungkin bisa diedukasi lewat aplikasi apa tadi Jarimu dan seterusnya, mungkin biar publik atau Nahdien juga. Jadi begini. Memang di laporan itu kita bagi ada dua, Pak. Pertama laporan langsung, dan salah satunya adalah menyampaikan identitas KTP. Itu bagian dari syarat formal, gitu Mas ya, syarat formal gitu. Tetapi jika mereka takut nih terhadap nanti kalau saya melaporkan justru malah identitas tertekan, ada yang sifatnya laporan tetapi posisinya sebagai informasi awal. Kalau ada yang sifatnya informasi awal, itu kita tidak meregisternya, tetapi kita akan menindaklanjuti dan menelusuri serta menginvestigasi terhadap laporan awalnya itu. Kalau masuknya seperti itu, nanti kita kategorikan sebagai temuan. Jadi informasi awal, walaupun basisnya adalah dia melaporkan, karena dia tidak mau menyampaikan identitasnya dan seterusnya, maka itu kita kategorikan sebagai informasi awal, dan nanti kita tidak elusi berupa menjadi bagian dari informasi awal untuk kita tidak investigasi jadi temuan, gitu. Nah,
Kemudian kalau di Jarimu Awasi Pemilu, publik itu untuk bisa berselancar di dunia Jarimu Awasi Pemilu itu cukup diklik aja di Google Jarimu Awasi Pemilu tanpa spasi .bawaslu.go.id. Nanti akan terbuka, para pemirsa nanti bisa daftar dulu, nanti akan diaktifasi oleh Bawaslu RI. Oh, harus daftar dulu. Daftar dulu supaya nanti bisa masuk untuk menyampaikan informasi. Jadi tidak otomatis langsung kemudian bisa. Tidak. Kalau langsung otomatis berarti biasanya ini masuk kepada komentar atau di kolom messengernya. Nggak, artinya Mas Amin bisa mengedukasi publik atau warga nanti enggak kira-kira tutorialnya seperti apa? Untuk tutorialnya sederhana tadi. Jadi masuk dulu akun, nanti akan Masuk di akun tadi. Jarimu Awasi Pemilu.bawaslu.go.id. Setelah dia mendapatkan akun aktif dan dia bisa melakukan sesuatu, yaitu menginformasikan, memberikan komentar, itu artikel. Itu ada durasi enggak? Artinya setelah kita membuat akun itu tersebut, itu mungkin prosesnya lama atau kita ada pelanggaran seketika kemudian mau kita kirimkan ada aktivitas akun, kalau durasinya terlalu lama kan? Cepat Pak, cepat. Oh, cepat. Cuman di Jarimu Awasi Pemilu itu seantero Indonesia bisa melihat. Misal jenengan nih warga Demak misalnya, pengen melaporkan, menyampaikan sesuatu di Jarimu Awasi Pemilu, berarti Bawaslu RI juga lihat bahwa ini ada yang menyampaikan berita, misal contoh berita tentang dugaan pelanggaran di Kabupaten Demak, Bawaslu RI nanti langsung melihat dan langsung mengingatkan ke kita. Nah, kalau di call center kita itu ada WA-nya. Nanti bisa dilihat di akun media sosial kita. Bisa saya sebut 089 604 98 6000. Itu 24 jam. 24 jam. Cuman kalau misal tidak jam kerja, ya mohon maaf jika nanti misal kadang kita jawabnya agak slow respon. Tapi kalau jam kerja fast respon. Jadi kalau 1 jam itu belum kita jawab, berarti kemungkinannya ada 2. Pertama tengah malam, kedua mungkin orangnya ketiduran. yang pegang HP-nya itu, operatornya tadi ya. Ya. Dan itu kita juga untuk menyampaikan sesuatu bisa melalui nomor pribadi kita masing-masing. Misal pimpinan di saya lah, katakanlah, kemudian di pimpinan yang lain, di Panwasam, di PKD. Dan untuk melihat siapa saja toh yang menjadi Panwasam, yang menjadi Bawaslu, yang menjadi PKD, bisa nanti dilihat, ditengok di media sosial. Cuman ya sedikit promo, jangan lupa like, komen. Itu bagian daripada ya. Supaya kita nanti meresponnya cepat. Kemarin saya cek itu karena saya yang membidangi di Humas itu, yang di media sosial. Jika memang ada yang komplain, Kak ini kok lama responnya, langsung saya tegur yang bagian megang itu. Kenapa kok lama? Misal jawabnya, Pak lupa beli paket. Kalau beli paket bilang kita belikan. Jadi kita akan selalu mantau aktif dan memang kita berkomitmen jangan sampai lebih dari 1 hari itu ada orang yang berkomentar tidak dijawab, walaupun jawabannya belum tentu bisa memuaskan. Contohnya misal pertanyaan kayak begini, Kak kenapa saya kok nggak jadi PKD yang jadi ke orang itu, ya jawabannya ya tentu tidak memuaskan kan gitu. Itu ya. Nah, tapi itu juga terjadi. Betul. Terjadi. Karena ya wajar lah, karena kita itu pelayan publik dan memang harus terbuka. Dan yang selanjutnya yang nggak kalah penting pula bahwa kita juga punya PPID sebagai lembaga publik yang dibiayai oleh negara. Kita berkewajiban untuk membuka informasi bagi para warga Nadine, pemirsa podcast ini. Kalau memang butuh informasi di kita, monggo silakan klik ppid.bawaslu.demak.bawaslu.go.id. Nanti PPID Kabupaten Demak akan merespon. Dan di situ ada layanan juga call center dengan nomor yang sama seperti yang saya sebut tadi. Kemudian ada lewat via Instagram juga bisa, lewat Facebook juga bisa. Yang penting bahwa apa yang jenengan inginkan terhadap informasi-informasi yang ada di kami, yang dikuasai di kami, nanti akan kita jawab. Dan itu waktunya kita maksimal menjawabnya itu 5 hari. Tapi target kita 1 hari harus kita bisa merespon. Minimal misal minimal meresponnya begini, mohon ditunggu Kak, ini nanti baru kita proses soft file kan atau dan seterusnya. Dan permintaan informasi itu tidak dipungut biaya. Tetapi
Kalau misal butuh hard copy-nya, tentunya ya fotokopi sendiri kita akan Iya. menyediakan gitu. Kan udah masuk akhirnya. Kalau soft copy nanti tetap kita akan kirim sesuai dengan permintaan jika itu permintaan informasinya tidak bagian dari informasi yang dikecualikan. Dikecualikan, betul. Informasi yang dikecualikan contohnya apa? Ada misal minta kajian terhadap dugaan pelanggaran A. Itu Si A misalnya ya. Itu bagian dari informasi yang dikecualikan. Misal minta NIK saya, Kak mohon minta nomor NIK-nya Pak Amin, itu bagian dari informasi yang dikecualikan, maka akan kita jawab, mohon maaf Kak, bahwa apa yang jangan minta itu adalah bagian dari informasi yang dikecualikan, dasarnya adalah ini. Jadi kita tetap menampilkan dasar hukum. Iya. Gitu. Ini tidak terasa kita itu karena kalau kita bincang-bincang kaitannya dengan demokrasi di Indonesia ini sebenarnya lama gitu ya. Tapi karena kita ya durasi juga karena Mas Amin juga mungkin akan ada pekerjaan di pengawasan dan seterusnya. Ini sebelum saya akhiri Mas Amin, biar warga Nahdien tahu dan kemudian batasan-batasan yang harus dilakukan, mungkin warga Nahdien itu kan mungkin barangkali besok itu kan juga ada yang nyalek atau yang dukung DPD atau yang mungkin dukung Pilpres atau yang mungkin yang lain. Barangkali ada pesan-pesan yang kemudian menjadi himbauan-himbauan dan kemudian yang tidak boleh dilakukan itu apa, dan kemudian barangkali pelanggaran jenisnya seperti apa yang kemudian harus dieliminir dan mungkin tidak dilakukan, khususnya warga Nahdien. Ya, pertama kita menyampaikan pertama dulu, pastikan bahwa yang punya hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih. Maka himbauan pertama saya, monggo ayo awasi coklit. Saat ini ya masih berjalan sampai tanggal 14 Maret nanti. Jadi yang belum didatangi oleh Pantarlih, yang bawa rompi hitam, bawa topi sama bawa etikat, saya dulu dicari dulu. Awal-awal dulu pernah itu saya. Lulus jadi mahasiswa. Cari dulu Pantarlihnya, kapan nih datang ke rumah saya, dan sediakan KTP sama kakak untuk mencocokkan data yang miliknya KPU yang dibawa oleh Pantarlih. Jadi jenengan kalau misal pengen nyalek kok belum jadi pemilih nanti malah kesulitan. Gitu. Itu. Yang kedua, bahwa ada memang di persoalan kita memang punya hak memilih dan dipilih. Betul. Hak konstitusi dan, ya. Konstitusi itu memilih dan dipilih itu juga kita harapkan adalah ada tidaknya sekedar mencoblos atau memilih, tetapi ada partisipasi bagaimana merasa duweni pemilu ini dengan cara apa, bersama-sama mengawasi, ya kan, dengan cara-cara melakukan yang tidak dilarang. Lah hal-hal yang dilarang itu apa saja? Kalau saya jelaskan ya sehari belum selesai. Paling enggak poin-poinnya aja yang menjadi poin-poinnya. Pertama, bahwa hindari politik uang. Politik uang, politik mahar politik itu dihindari. Kemudian yang kedua, meskipun kita tahu faktanya masih ada ya. Faktanya masih banyak yang melakukan. Tapi ini adalah bagian dari pelanggaran yang diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan yang kedua, tidak boleh memaksa kehendak. Misal ada orang yang mau nyoblos A, B, C dan seterusnya, jangan dipaksa untuk tidak mau nyoblos. Kemudian yang ketiga, berkampanyelah pada waktunya. Kalau kita mungkin biar kira-kira masa kampanye ini? Masa kampanye saya agak lupa ya, Oktober Pak ya. Saya lupa. Jadi tapi nanti bisa dilihat. Perkiraan kayaknya kalau nggak Oktober November hanya berapa hari? 75 hari kayaknya. Tapi saya nggak ingat ya, belum baca karena saya fokus di Pantarlihnya. Kemudian yang selanjutnya hindari tempat-tempat yang dilarang untuk berkampanye. Contoh tempat pendidikan, tempat ibadah dan seterusnya. Jangan menggunakan politisasi sara. Jangan menggunakan politisasi agama, politisasi dan seterusnya itu. Jadi lebih lanjut nanti bisa jenengan baca di Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan kalau memang agak tebal Pak ya, tapi jenengan bisa download di Play Store, cari aja Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nanti ada sekitar 6 bab buku itu, cari yang bagian dilarangannya. Jadi yang dibaca hanya di bab yang dilarangannya. Yang dilarang itu ya? Dilarang sudah cukup tuh. Jadi larangan mengenai bab kampanye apa dan seterusnya. Nah, gitu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya bahwa begini, menjadi pemilih yang baik itu adalah yang memang
jujur dalam bersikap. Contoh begini, kalau memang Anda mendukung parpol tertentu, ya masuklah di Sipol. Tetapi jika jenengan dilarang masuk di Sipol, ya jangan mencoba masuk di Sipol gitu. Gitu. Sama yang kedua, misal pengen mendukung calon DPD A misal kayak begitu, ya silakan masuk di bagian dari yang mendukung yang termasuk di dalam silon. Silon. Nah, sistem silon Informasi PKP. pasangan calon ya. Pasangan calon ya gitu. Kemudian jika memang jenengan tidak merasa menjadi anggota parpol atau tidak mendukung, ya sampaikan ke kami bahwa saya tidak mendukung. Caranya bisa diklik di websitenya miliknya KPU di info pemilu, nanti di situ ada silon, ada sipol dan seterusnya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang menjadi pelaku atau peserta pemilu, ya menjadi peserta pemilu lah yang baik, Elegan gitu ya. elegan begitu ya. Nah, dalam bahasane wong Jawa, wong sing jenenge calon itu ya siap menang ya siap kalah. gitu. Sehingga apapun hasil dari kompetisi suara rakyat itu suara harus diterima. Iya. Gitu. Kalau sudah jadi ya penuhi janji-janjinya. Iya. Jadi begitu. Iya. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi adalah terakhir, gunakan media sosial atau HP Anda dengan baik dan benar. Saring sebelum sharing, tabayun dulu sebelum menguncal ke berita. Jadi supaya kita tidak menjadi pelaku penyebar fitnah, penyebar kebohongan dan seterusnya. Di ajaran kita kan cetok, Pak. Iya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, betul. Nah, makanya jangan sampai HP ini sudah kita beli mahal, biayanya juga mahal, paket kan begitu, ada biaya paket bulanan atau paket mingguan itu, kok tiba-tiba malah menjadikan kita untuk jelek dan masuk neraka kan. Makanya jika melihat situasi berita atau share-sharean dari yang lain, baca dulu, kemudian tabayunkan dulu, tanyakan ke teman yang lain dulu sebelum kita share. Kalau emang itu hoax, berhentilah di HP Anda, jangan di-share. Hapus saja, selesai gitu. Oke. Mungkin kurang lebih itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih panjang lebar ini Mas Amin. Mudah-mudahan warga Nahdien, netizen ini sedikit menambah pemahaman kaitannya dengan pengawasan, karena prinsipnya pengawasan adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya Bawaslu, kabupaten, kecamatan, atau desa, tapi kita setiap individu punya tanggung jawab bersama untuk memastikan supaya pesta ini betul-betul pesta milik kita bersama. Betul. Jadi pemilih yang aktif. Aktif, betul. Tidak hanya nyoblos tok. Demikian pemirsa podcast NU, dimanapun berada, panjang lebar kita sudah membahas santai kaitannya dengan literasi berdemokrasi, khususnya di dalam bidang pengawasan, dan tidak kalah pentingnya adalah pengawasan digital bersama Komisioner Bawaslu Kabupaten Demak. Mungkin itu, sampai ketemu pada episode-episode mendatang dengan tentunya tema-tema yang lebih aktual, akurat, dan sifatnya hot. Tentunya hot itu artinya isu-isu yang terbaru yang akan dibahas dan dikaji di meja podcast NU. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.